Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang statistika. Yang pertama ini adalah merupakan pemahaman konsep ya. Kita mengerti dulu apa itu statistika ya, supaya nanti bisa lebih jauh kita mendalami tentang statistika itu. Pengertian statistika dan statistik ya. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisa data dan menarik kesimpulan atau menginterpretasikan data. Ya, itu pengertian dari statistika. Dalam pengertian paling sederhana, statistik ya artinya data. Statistik juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata, standar deviasi, variansi dan koefisien korelasi, dan hitungan-hitungan lain yang terkait dengan bidang ilmu statistika. Jadi pemahamannya di sini, statistika itu adalah ilmunya ya. Statistik itu adalah ukuran-ukuran dalam statistika itu, dan dalam pengertian sempit dia merupakan data. Artinya objek dari pembelajaran statistika itu adalah data ya. Oleh sebab itu kita fokus memahami data dengan sangat baik. Nah, data itu ya, kalau kita pahami bisa kita bagi-bagi ya, berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, data itu kita bagi berdasarkan sifat. Ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu berupa angka ya, sementara data kualitatif itu berupa atribut ya, misalnya baik, tidak baik ya, atau cukup, sedang ya, sangat baik. Nah, itu. Tapi kalau kuantitatif berarti dia merupakan angka. Nah, kuantitatif itu sendiri, data kuantitatif itu sendiri dibagi dua, ada diskrit dan kontinu. Diskrit itu artinya data yang didapatkan berdasarkan pencacahan, yang menghitung ya, hitung ya, 1, 2, 3, ada berapa jumlah siswa itu kan, 20 gitu kan, ada berapa buah, 3 buah begitu. Artinya angka-angkanya selalu bilangan bulat ya. Sementara kalau kuantitatif kontinu, maka angka-angkanya dia bisa dalam desimal ya, dan punya satuan. Tentu data yang kuantitatif kontinu itu diperoleh dari cara pengukuran ya, misalnya ukuran panjang ya, jarak, berat gitu kan. Nah, itu data kalau dibagi berdasarkan sifat. Nah, selanjutnya data juga kita bagi berdasarkan sumber ya. Sumbernya ada dua, ekstern ada intern. Artinya data yang kita dapat itu dari luar ya sumbernya, atau dari dalam instansi kita sendiri, kita peroleh sendiri, kita ambil kesimpulan sendiri gitu kan. Nah, bisa juga sumbernya dari luar ya, kalau data kita bagi berdasarkan sumber. Berikutnya, data bisa juga dibagi berdasarkan cara memperoleh. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau primer itu artinya kita sendiri yang mendapatkan data itu ya, tetapi kalau sekunder kita mempergunakan data orang lain ya, atau dari pihak ketiga. Misalnya perbedaannya begini, kalau kita penelitian di satu kampung misalnya, kita langsung rumah ke rumah, door ke door, itu primer ya, kita wawancara dengan masyarakat. Tapi kalau hanya data untuk penunjang saja misalnya, maka kita ambil aja data statistik dari kantor lurah, itu disebut data sekunder gitu kan. Itu kalau data dibagi berdasarkan cara memperoleh. Yang berikut, data juga kita bisa bagi berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada cross section atau sesaat, ada data yang time series atau berkelanjutan atau periodik. Kalau yang cross section itu misalnya untuk penelitian dalam membuat skripsi ya,
hanya karena buat skripsi dia atau bikin tulisan ilmiah dia melakukan penelitian atau mengambil data dari satu wilayah tertentu. Tapi kalau yang time series itu periodik. Yang banyak itu misalnya kalau di BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika kan setiap saat mereka akan mengukur curah hujan misalnya kan, suhu dan lain-lain ya. Itu jenis-jenis data. Oke, cara menyajikan data itu secara garis besar ada dua cara. Ya, yang pertama itu disajikan dalam bentuk tabel atau daftar seperti ini ya. Yang kedua disajikan dalam bentuk grafik ya atau diagram misalnya seperti ini. Itu cara menyajikan data. Nah, beberapa cara mengumpulkan data, boleh melalui wawancara, membuat kuesioner, ya. Observasi atau pengamatan ya, mengamati semua objek ya. Tes atau skala objektif, bisa juga pengukuran ya. Mengukur ya. Tes atau skala objektif ya termasuk pengukuran juga ya. Kita melakukan tes, membuat soal nanti kita bisa mengevaluasi. Nah, dari evaluasi hasil tes itu kan merupakan data. Dan banyak cara lain untuk bagaimana kita mengumpulkan data. Nah, di dalam statistika kita harus memahami pengertian populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita. Jadi ingat di sini keseluruhan, semuanya gitu. Nah, sementara kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian kita. Nah, itu artinya dari sebuah populasi kita bisa ambil sampel. Tidak perlu semua populasi itu diamati, ya. Tidak perlu semua populasi itu diukur, diobservasi. Cukup sampelnya saja. Itu pengertiannya ya. Nah, katakanlah ini populasi, maka dalam populasi itu ada beberapa sampel yang bisa kita ambil. Nah, hanya cara mengambil sampel ini yang harus tepat ya, supaya sebuah sampel itu dia representatif ya, atau dia merupakan bisa mewakili dari populasi. Itu ada tekniknya sendiri ya. Dalam pembelajaran lebih jauh nanti disebut teknik sampling atau cara mengambil sampel yang baik dan benar ya. Oke. Jenis-jenis statistika itu ya ada dua ya. Yang pertama itu statistika deskriptif, adalah statistik yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan atau menguraikan data. Jadi lebih daripada menggambarkan, menjelaskan keadaan dari hasil pengamatan, itu disebut statistika deskriptif. Nah, ada statistika inferensia, adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Sering juga disebut sebagai statistik induktif. Nah, statistika yang sebenarnya adalah statistika inferensia ini. Kenapa? Karena data-data dari sebuah sampel itu kita bisa membuat kesimpulan tentang populasi, atau dari sampel itu bisa menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Ini jenis-jenis statistika. Itu sebagai pendahuluan dari pengertian dari statistika ya, agar memiliki pemahaman nanti setelah belajar tentang lebih dalam lagi tentang statistika itu. Terima kasih.